Shalom. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Senang sekali kita bisa jumpa. Ya, nama saya Hein Jacobstan. Nah, pagi hari ini saya akan berbicara tentang garam yang tak asin. Garam yang tak asin berarti garam tawar ya. Iya, padahal percaya tidak percaya, garam itu selalu asin. Ya. Tapi kok tema khotbah pada pagi hari ini adalah garam yang tak asin. Ya, jadi kita akan belajar bersama-sama tentang garam yang tak asin ini. Ya, mari kita lihat Matius 5 ayat 13. Matius 5 ayat 13. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Dikatakan apa? Kamu adalah garam dunia. Siapa kamu ini? Saya dan saudara. Betul? Dalam konteks hari ini itu berbicara tentang setiap kita yang percaya kepada Yesus Kristus Tuhan. Karena dalam Matius 5 ini berbicara tentang khotbah di bukit, di mana Yesus mengajar para murid dan juga banyak orang yang mendengarkannya. Nah, jadi dikatakan kamu adalah garam dunia. Ini berbicara bahwa ini adalah status atau identitas saya dan saudara. Identitas saya dan saudara adalah garam. Dan garam harus terasa asin. Garam itu harus memberi rasa. Nah, jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Ada saatnya garam itu sudah tidak berguna. Ya, ada saatnya. Nah, coba nanti sebentar kita akan pelajari. Oke, jadi dalam Alkitab itu ada 4 fungsi garam. Garam yang pertama fungsinya adalah untuk menguduskan. Bapak Ibu bisa baca nanti di Yehezkiel 43 ayat 24. Menguduskan. Jadi setiap korban persembahan itu harus dilaburi dengan garam supaya kudus. Ya. Dan memang dalam dunia medis garam itu juga berguna untuk kesehatan, ya. Membasmi menjadi disinfektan, ya. Itu sangat bagus. Jadi garam itu berguna untuk menguduskan. Lalu yang kedua, garam itu berguna untuk ibadah. Ya, menjadi perjanjian garam. Jadi setiap korban persembahan itu dalam Imamat 2 ayat 13 itu harus ditaburi garam. Dan ini adalah perjanjian garam. Perjanjian umat Allah dengan Tuhan. Nah, lalu kemudian garam itu mengubah yang buruk menjadi baik dan sehat. Nah, ini kisah Nabi Elisa menahirkan air yang pahit, ya. Coba nanti baca dalam 2 Raja-Raja 2 ayat 19 sampai 22. Jadi garam itu bisa mengubah hal yang buruk. Garam itu bisa menjadikan hal yang buruk, yang tidak sehat menjadi sehat. Ya. Lalu yang keempat, garam itu membuat awet. Ikan asin, ya, diawetkan pakai garam, betul kan? Garam itu membuat awet. Es tong-tong, es putar pakai garam, ya. Nah, dalam 2 Tawarik 13 ayat 5, garam itu mengawetkan. Ini berbicara hubungan yang selalu, ya, hubungan yang bertahan, ya. Oke. Nah, coba kita lihat dalam 4 fungsi garam ini. Yang pertama, garam itu menguduskan. Garam itu merupakan sebuah perjanjian. Garam itu mengubah bentuk, ya, baik yang buruk menjadi yang baik. Garam itu mengawetkan. Nah, seringkali kita cuma tahu mengawetkan.
Tapi juga dalam kehidupan sehari-hari, garam itu memberi rasa, betul kan? Nah, dalam sejarah dunia ini, garam itu pernah menjadi komoditi yang sangat mahal. Ya, garam itu menjadi alat pembayaran gaji pada zaman Romawi. Di Ethiopia pada zaman dulu, 1 kilo garam itu sama dengan 1 kilo emas. Bahkan ya kerajaan-kerajaan dulu di China sana, bagaimana tembok Cina itu bisa terbangun? Karena kerajaan menguasai perdagangan garam. Jadi garam itu merupakan komoditi yang sangat mahal pada waktu itu. Sampai tahun 1900-an, garam itu masih menjadi mahal. Tapi kemudian hari-hari ini garam berapa ibu-ibu? Ya, 1 kilo berapa? Halo? Udah pernah beli garam ya? Berapa? 5.000, 10.000, 5.000. Bisa tawar enggak? Nah, bayangkan dari harga, sekarang emas berapa? 1 gram. 9,5, 1 juta? Siapa penjual emas di tempat ini? Bayangkan 1 gram garam pada zaman dulu sama dengan 1 gram emas. Tapi kemudian terdegradasi. Untung garam masih berguna bagi kita. Ya, garam itu memberi rasa bagi makanan yang tawar, yang hambar. Tapi terlalu banyak garam juga tidak baik. Terlalu banyak garam akan menimbulkan kepahitan. Betul? Pahit. Terlalu banyak garam juga bisa membuat tawar makanan. Nah, terlalu banyak garam bisa membuat darah tinggi. Makanya kalau saya dan Bapak Ibu adalah garam dunia, dan kita hanya tinggal menjadi garam gereja, maka berkumpullah para garam-garam ini. Sehingga apa yang terjadi? Darah tinggi. Terlalu banyak garam. Makanya yang terjadi biasanya dalam gereja Tuhan, karena saking terlalu banyak garam, terjadi kepahitan. Terjadi apa? Tawar hati. Terjadi apa? Darah tinggi, suka berkelahi satu dengan yang lain. Emosian. Iya tak? Betul apa? Betul? Ya harus betul. Karena memang terjadi demikian. Sama, kamu adalah terang dunia. Terang itu panas enggak? Kalau ruangan ini semua dipenuhi dengan terang, satu lampu kurang lebih 1.000 watt misalnya. Apa yang terjadi? Panas kan? Betul kan? Makanya bisa menimbulkan panas hati. Karena tidak berfungsi sesuai pada tempatnya. Terang dengan terang berkumpul bikin silau. Terang dengan terang berkumpul bikin panas. Tapi coba kalau terang ada di dalam kegelapan, terang itu akan berfungsi dengan baik, betul kan? Apa artinya kegelapan? Gelap. Sorry, saya dosen di STI Bali, ya dosen teologi, saya biasa ngajar kelas S2. Jadi beginilah tipikal saya khotbah suka bertanya, ya. Oke. Apa artinya gelap? Gelap berarti ketiadaan terang kan? Betul kan? Apa artinya tawar? Hambar. Bisa jadi ketiadaan rasa. Paling utama adalah rasa asin. Siapa suka makan palu basah? Biasanya ada kuah palu basah yang tawar. Memang sengaja dibuat seperti itu supaya kita sendiri yang menakar garamnya. Ya kan? Palu basah tanpa garam tidak akan
enak. Haha. Nah, kalau ada garam, dia akan mengikat semua bumbu. Haha. Garam juga bisa menjadi alat perdamaian kalau pas takarannya. Ya, garam itu akan mengikat semua bumbu. Coto, palu basah kayak bumbu nggak? Kaya kan? Betul ibu-ibu? Betul kan? Semua makan hampir semua bumbu mungkin ada di situ kan. Tapi kalau tidak ada garam, rasanya bagaimana? Nggak ada gunanya. Betul kan? Taruh garam, maka bumbu semua akan terikat bersama-sama. Dan ketika kita makan, rasanya akan menari di lidah saya dan saudara. Haleluya, siapa tahu saat ini pulang nanti ada yang traktir saya coto, puji Tuhan. Oke, coba kita lihat bersama. Dalam terjemahan The Messenger, Matius 5 ayat 13 dikatakan bahwa garam itu membawa keluar God flavors. Ya. Jadi garam itu membawa keluar God flavors. Apa God flavors? Ya, rasa Tuhan. Kamu adalah garam dunia. Berarti saya dan saudara adalah pembawa rasa Tuhan di dunia ini. Jadi kalau orang melihat saya dan saudara, mereka akan melihat Tuhan seharusnya. Kenapa demikian? Manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Jadi saya dan saudara adalah gambar Allah di muka bumi ini. Yang dikatakan God flavors, rasa Tuhan, rasa Allah. Tapi kemudian banyak orang Kristen yang bukan rasa Allah. Tapi rasa apa? Rasa setan. Banyak. Karena tidak ada pilihan atau dalam dunia ini. Tuhan, iblis. Betul kan? Terang, gelap. Ada orang dalam terang, tapi rasanya gelap. Banyak. Nah, itu yang kemudian akan terdegradasi, tidak akan berguna. Firman Tuhan katakan, kamu adalah garam dunia, sudah seharusnya kita berfungsi seperti garam, memberi rasa kepada dunia yang tawar. Rasa apa yang akan kita bawa? Rasa Kristus yang akan kita bawa untuk dunia ini. Nah, dalam terjemahan The Living Bible, you are the world seasoning, bumbu bagi dunia. Word seasoning, bumbu bagi dunia. Supaya rasa itu bisa toleran dengan kita. You are the word seasoning to make it tolerable. Ya, bisa diterima. Dunia ini sedang tawar. Betul? Banyak orang tawar hati di luar sana, betul kan? Siapa yang bisa memberi rasa mereka? Saya dan saudara. Karena kita adalah garam dunia. Nah, mengapa garam menjadi tawar? Ini dia. Mengapa garam menjadi tawar? Ketika Yesus mengajar ini, Yesus tidak mengajar di Indonesia. Di Indonesia itu garam diambil dari air laut kan. Betul kan? Jadi butir-butir garam. Tapi ketika Yesus mengajar ini, dia ada di Israel sana. Tradisi budayanya, tradisi Yahudi ada cenderung ke Arab-Araban sedikit ya. Nah, dalam Sefanya 2 ayat 9 coba kita baca. Sefanya 2 ayat 9. Dikatakan begini, sebab itu demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan semesta alam Allah Israel. Sefanya 2 ayat 9. Sefanya 2 ayat 9 berkata, sebab itu demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan semesta alam Allah Israel. Maka Moab menjadi seperti Sodom dan Bani Amon seperti Gomora
yakni menjadi padang jeruju dan tempat penggalian garam dan tempat sunyi sepi sampai selama-lamanya. Sisa-sisa umatku akan menjara mereka, yang masih tinggal dari bangsaku itu akan memiliki mereka sebagai warisan. Nah, Bani Amon dan Bani Moab ini dikutuk oleh Tuhan menjadi tempat penggalian garam. Ingat kisah Sodom dan Gomora? Apa yang terjadi ketika sebelum Tuhan membinasakan Sodom dan Gomora? Ya, halo? Malaikat datang kepada siapa? Lot. Lalu kemudian apa yang terjadi? Malaikat bilang, lari, jangan berpaling ke belakang. Kalau tidak akan jadi apa? Tiang garam. Nah, daerah Moab, daerah Amon, itu kalau ada yang sudah pernah ke Israel? Belum? Ya. Nah, kalau mau dari Israel mau masuk ke Israel itu dari Mesir itu, mereka itu ada di seberang. Ada pegunungan merah, nah di situ, itu daerah situ. Tapi kemudian ada yang namanya laut apa? Laut mati, betul kan? Laut mati itu kadar garamnya berapa banyak? Sangat tinggi, paling tinggi di dunia. Nah, berarti begini, pada waktu itu ketika Yesus mengajar, kemungkinan perumpamaan ini atau kamu adalah garam dunia ini merujuk kepada penambangan garam yang ada di sekitar laut mati. Mereka menambang, jadi batu-batu itu adalah batu-batu yang mengandung garam. Nah, jadi mereka ngambil batu-batu itu, lalu kemudian biasanya dimasukkan sedikit-sedikit ke dalam makanan, ya. Nah, dikikir-kikir sedikit kira-kira lebih seperti itu, ya. Lalu kemudian batu itu kan hanya mengandung garam. Lama-lama batu itu akan menjadi batu biasa. Sehingga ketika menjadi biasa, tidak ada rasa lagi, lalu kemudian dibuang orang, dijadikan jalan-jalan setapak. Nah, ini pengertian tentang garam yang tak asin lagi. Bukan seperti garamnya kita, bentuk bubuk begitu. Mereka garamnya seperti batu yang berasa garam. Lama-lama akan tawar. Jadi Yesus berkata, jangan sampai kita tidak ada rasa asinnya lagi. Ya. Ini perumpamaan seperti itu. Nah, ada lagi hal yang lain. Jadi di daerah penambangan itu biasanya mereka tambang, lalu kemudian dimasukkan di dalam rumah-rumah, rumahnya itu tidak punya lantai itu lantai tanah. Lama-lama garam itu akan mencair. Garam bisa mencair enggak? Bisa enggak? Bisa. Sehingga yang tersisa adalah tinggal batu-batu. Nah, paham maksudnya? Ya. Jadi garam yang menjadi tawar itu bukan garam seperti garam yang biasa kita makan. Di sana itu garamnya seperti itu. Ya, penambangan itu. Ya, dari batu-batu itu. Nanti Bapak Ibu ke sana coba-coba rasa batu yang ada di sana di sekitar laut mati itu, coba ambil rasa garam tidak. Rasa asin tidak, ya. Bawa pulang ke sini. Kasih rasa keluarga di rumah, ya. Oke, itu menjadi tawar. Jadi garam akan kehilangan fungsinya. Nah, ini dia. Dalam gereja Tuhan. Kenapa bisa jadi tawar hati? Banyak hal. Orang yang tawar hati itu bisa terlihat dari semangatnya.
menggebu-gebu melayani Tuhan, biasanya datang ujian, masalah, persoalan, dan kemudian minta Tuhan tolong. Belum waktunya Tuhan tolong. Waktu Tuhan itu indah pada waktunya. Tapi kita seringkali memakai waktu manusia untuk memaksakan Tuhan. Apalagi terjadi pergesekan satu dengan yang lain. Ya, kehilangan cinta mula-mula, menjadi tawar hati, ditandai biasanya dengan apa? Perkataan yang menyakitkan. Jadi bapak-bapak, kalau istri-istri sudah mulai perkataannya agak nyelekit, berarti ada sesuatu yang terjadi. Ya, betul apa betul ibu-ibu? Ya, kalau agak ketus-ketus, berarti ada kesalahan yang dilakukan oleh bapak-bapak. Setuju apa setuju? Kok ibu-ibu? Bapak-bapak juga, kalau di rumah biasanya cerewet, tiba-tiba dia diam, berarti ada something wrong. Betul bapak-bapak? Mereka curhat bapak ibu. Ya, oke. Nah, kenapa Yesus mengajarkan bukan garam dunia, bukan garam bumi, tapi garam dunia? Kata yang dipakai dalam bahasa Ibrani, garam dunia itu melak haaretz. Melak haaretz. Dan garam bumi itu melak eretz. Karena begini, kita harus tahu bahwa bumi ini adalah tempat tinggal saya dan saudara. Dunia itu adalah sistem yang menjalankan bumi ini. Jadi yang mengembangkan bumi adalah sistem dunia. Tapi kemudian Yesus berkata, kamu adalah garam dunia. Kenapa? Kenapa demikian? Kamu adalah terang dunia. Dunia ini kemudian telah menjadi atau direbut oleh iblis. Makanya dunia itu berbicara tentang kegelapan. Itu dia. Kapan itu direbut? Ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Adam dan Hawa dipercayakan bumi dan dunia. Jadi dunia itu adalah sistem yang bekerja. Bumi adalah tempat tinggal saya dan saudara. Coba lihat sekarang. Manajemen itu adalah dunia. Politik adalah dunia. Oke, ya, tidak lama lagi kita akan masuk dalam pencoblosan. Tanggal 14, pergunakan hak pilih Bapak Ibu Saudara. Silakan pilih menurut Bapak Ibu yang terbaik. Ya, tapi begini, karena dunia telah dikuasai oleh iblis, maka yang terjadi adalah korupsi. Betul? Nepotisme terjadi. Apalagi? Banyak hal di situ. Praktek-praktek kegelapan terjadi. Saling sikut sana, sikut sini. Betul kan? Makanya kita ini adalah garam dunia. Berarti saya dan Bapak Ibu dipanggil untuk masuk ke dalam dunia, untuk mengubah keadaan dunia. Amin. Jangan kita menjadi sama dengan dunia. Apa yang dilakukan oleh orang dunia, dilakukan juga oleh orang percaya. Itu seharusnya tidak bisa terjadi. Kenapa demikian? Karena memang daya tarik dunia itu sangat kuat. Kita harus tetap memiliki pondasi yang kuat di dalam Kristus. Supaya ketika kita masuk ke sana, coba, mohon maaf, kantong-kantong Kristen, anggota DPRD-nya paling banyak orang kantong-kantong Kristen.
Banyak orang Kristen. Tapi kemudian yang ditangkap KPK, orang-orang ini juga kan? Betul kan? Betul kan? Seharusnya itu kan tidak bisa terjadi kan? Aha, kenapa? Karena garam itu sudah kehilangan rasanya. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, mari kita bersama-sama menggarami dunia. Jangan menjadi garam yang tak asing. Kitalah yang harus membawa perubahan ke dalam dunia. Siapa itu? Saya dan saudara. Roh yang ada di dalam saya lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Di gereja kita tengking-tengking Lucifer. Di luar kita berteman dengan Lucifer. Ayo. Betul apa betul? Betul. Kelakuan kita di luar seperti Lucifer. Di gereja haleluya. Di luar halilintar. Kita hanya berani jago di dalam gereja. Kita jago memuji Tuhan, benar. Tapi di luar sana kita takut menunjukkan siapa jati diri saya dan saudara. Identitas saya dan saudara. Kalau makan di restoran, lihat kiri kanan, tidak ada orang. Amin. Cepat-cepat. Ya. Kalau di lambung, lagi jalan tiba-tiba di lambung, teriak, marah, berteriak. Ini gaya siapa? Makanya firman Tuhan katakan, kamu adalah garam dunia. Kamu yang harus memberi rasa Kristus kepada dunia. Kita tidak, ini dia. Seharusnya bukan Kristus yang datang mengubah keadaan. Ada ayat mengatakan Kristus harus tinggal di sorga sampai semuanya dipulihkan. Tapi kita minta Yesus yang memulihkan. Siapa yang tunggu siapa? Yesus bilang, kamu sudah diberikan kuasa. Ayo bergerak. Kamu telah menerima kuasa. Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, kamu akan menjadi saksiku. Siapa saksi ini? Garam dunia, terang dunia. Di mana? Di Yerusalem. Ada bilang Yerusalem itu bicara keluarga. Tidak. Yerusalem itu bicara kota. Yerusalem, Yudea, bicara provinsi. Samaria, bicara negara. Sampai ke ujung bumi. Makanya pilihlah orang-orang yang memang layak untuk dipilih. Amin. Ya. Ayat terakhir. Kalau begitu, bagaimana kita harus mempertahankan keasinan saya dan Bapak Ibu Saudara? Markus 9 ayat 49 sampai 50. Karena setiap orang akan digarami dengan api. Ini proses penyucian. Garam memang baik, tetapi jika garam menjadi hambar, dengan apakah kamu mengasinkannya? Jadi kita semua harus masuk proses penyucian, supaya kita keluar bagaikan emas yang murni. Tapi kemudian banyak orang Kristen yang kemudian tidak mau menjalani proses dan menyalahkan Tuhan. Sehingga hatinya menjadi hambar. Dengan apa kamu mengasinkannya? Yesus berkata, hendaklah kamu selalu mempunyai garam dalam dirimu. Harus selalu tersedia garam. Artinya apa? Tetap pertahankan rasa asinmu di keadaan apapun.
Garam akan enak pada waktu ada di coto, garam juga akan enak ada di palu basah, garam juga akan enak di sop saudara, garam akan enak di mana lagi? Di sayur, di pamerasan, di apa lagi? Bulu nangko, di piong. Jadi dia bisa memberikan rasa di mana saja. Betul? Dan ini dia, selalu hidup berdamai yang seorang dengan yang lain. Nyatakan perbuatan-perbuatan baik saya dan saudara. Hidup damai karena garam itu berfungsi untuk mengikat semuanya. Amin. Bapak, Ibu, dan saya adalah garam dunia. Katakan kiri kanan, kamu garam dunia.